Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas soal-soal kelas 8 untuk persiapan ujian akhir semester. Soal yang pertama, simpulan isi teks tersebut yang tepat. Untuk mencari simpulan itu berarti ada di semua paragraf. Biasanya jawaban yang benar itu ada di semua paragraf, kemudian jawaban yang salah itu cuma satu kalimat. Kita lihat jawabannya. Kita baca dulu. Para peneliti mengungkapkan banyak manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya. Bagian tertentu dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Lidah buaya dinilai sangat ampuh untuk mengobati bekas luka, baik luka karena cedera maupun luka karena terbakar. Lidah buaya juga dikenal bersifat antiinflamasi. Dengan kata lain, tanaman ini memiliki kemampuan untuk memperlambat peradangan karena adanya asam lemak. Mengoleskan gel lidah buaya bisa mencegah dan menghentikan peradangan yang disebabkan oleh cedera dan lain sebagainya. Simpulannya, setiap pengobatan harus menggunakan tanaman lidah buaya. Itu hanya ada di satu kalimat, padahal di situ ada banyak manfaat, tapi kalimat pertama hanya setiap pengobatan harus, cuma harus itu berarti enggak ya, karena kita itu berobat tidak harus pakai lidah buaya, berarti jawaban A salah. B, tanaman lidah buaya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itu ada di kalimat pertama, banyak manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya, itu yang Bapak blok kuning. Kemudian kalimat berikutnya ada mengobati bekas luka, itu berarti manfaat. Kemudian memperlambat peradangan, itu juga manfaat, berarti jawaban B bisa jadi karena ada di semua paragraf. C, tanaman lidah buaya bisa kita dapatkan di banyak tempat. Itu dalam paragraf hanya ada satu bagian, jawaban C, padahal di situ lebih ke manfaat. D, kita harus menanam tanaman lidah buaya di mana saja. Itu menanam, padahal dalam bacaan itu lebih ke manfaat, berarti jawabannya adalah B. Lanjut. Pokok-pokok berita berdasarkan kutipan berita tersebut adalah, kalau pokok-pokok berita itu kita lihat kalimat per kalimat. Pemerintah Jepang menaikkan derajat kecelakaan di PLTN Fukushima Daiichi ke tingkat maksimum pada skala kejadian nuklir internasional. Ini berarti krisis nuklir Jepang sama gawatnya dengan tragedi Chernobyl, kecelakaan nuklir terburuk di masa damai. PLTN Fukushima Daiichi mengalami kebocoran radiasi setelah guncangan gempa dan terjangan tsunami 11 Maret lalu yang merusak sistem pendingin dan mematikan generator diesel. Pokok-pokok berita. A, kenaikan derajat kecelakaan di PLTN Fukushima ada di kalimat pertama, betul ya. Krisis nuklir di Jepang sama waktunya dengan tragedi Chernobyl. Itu di kalimat kedua. Ini berarti krisis nuklir Jepang sama gawatnya dengan tragedi Chernobyl, kecelakaan nuklir terburuk di masa damai, itu berarti di masa lalu. Berarti kalimat kedua jawaban pertama salah karena itu sama waktunya ya, padahal di masa lalu. Sekarang B, kenaikan derajat kecelakaan di PLTN Fukushima, betul ya? Betul. Krisis nuklir di Jepang sama bahayanya dengan tragedi Chernobyl, itu sama gawatnya, sama bahayanya. Bisa jadi kebocoran PLTN Fukushima akibat guncangan gempa dan tsunami. Itu kebocoran radiasi setelah guncangan gempa dan tsunami, bisa, berarti jawaban B bisa jadi. Tapi kita lihat dulu jawaban C, siapa tahu betul juga. Kenaikan derajat kecelakaan di PLTN Fukushima, betul ya? Ada ya, ada. Krisis nuklir Jepang belum seberapa, padahal dalam bacaan itu sama gawatnya, berarti jawaban C salah. D, kecelakaan di PLTN Fukushima Daiichi ke tingkat maksimum pada skala kejadian nuklir, betul ya? Sama. Krisis nuklir di Jepang belum seberapa dibanding tragedi Chernobyl, itu sama bahayanya, sama gawatnya, berarti belum seberapa, membuat jawaban D salah, berarti jawabannya adalah B. Lanjut.
kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Untuk melengkapi teks seperti itu berarti kita lihat kalimat di depan dan di belakangnya. Sekarang kita lihat kalimat ketiga, lepasnya kedua pulau ini tentu mengusik rasa nasionalisme kita sebagai warga negara. Kemudian setelah kalimat titik-titik itu, generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa harus memiliki daya juang. Berarti di tengah-tengah itu ada unsur-unsur nasionalisme. Sekarang kita lihat jawaban A, kita tidak boleh lengah dengan nasionalisme. Kalimat sebelumnya tentu mengusik rasa nasionalisme. Di situ berarti ada sambungannya ya. Harus terus ditanamkan kepada generasi muda. Generasi muda ada sambungannya. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Jawaban B, C itu B, mendata pulau-pulau jelas enggak, membuat kesepakatan enggak karena itu lebih ke nasionalisme, kemudian menjalin kerjasama juga bukan karena itu cuma dalam negeri. Jawabannya A. Lanjut. Perbaikan kalimat tidak efektif pada teks tersebut adalah, kita baca bacaannya dulu. Buah pala adalah merupakan. Nah, buah pala adalah merupakan itu berarti tidak efektif. Kenapa? Karena adalah dan merupakan itu sama maknanya. Salah satu rempah yang beraroma wangi. Buah pala biasa digunakan masyarakat Tiongkok dan India Timur. Buah pala dipercaya sebagai obat herbal sebab karena terdapat beberapa khasiat buah pala bagi kesehatan. Di situ ada sebab karena. Sebab dan karena itu sama. Adik sakit sebab mandi air hujan. Adik sakit karena mandi air hujan, sama ya. Buah pala adalah rempah. Buah pala merupakan rempah, berarti sama. Berarti adalah merupakan sebab karena dihilangkan salah satu. Sekarang kita lihat jawaban A. Buah pala merupakan salah satu rempah, itu betul ya, yang beraroma wangi. Buah pala biasa digunakan masyarakat Tiongkok dan India Timur. Buah pala dipercaya sebagai obat herbal sebab karena. Di situ jawaban A masih ada sebab karena, berarti jawaban A masih salah. B. Buah pala adalah merupakan. Adalah dan merupakan itu kan maknanya sama, berarti jawaban B masih salah karena adalah merupakan masih ada. Kemudian yang bawahnya sudah tidak ada ya, berarti tetap salah. Tapi C. Buah pala adalah merupakan, itu berarti adalah merupakan, berarti jawaban C tetap salah karena masih ada kalimat tidak efektif adalah dan merupakan karena sama maknanya. Sekarang D. Buah pala merupakan salah satu rempah yang beraroma wangi, betul ya. Buah pala biasa digunakan masyarakat Tiongkok dan India Timur, betul. Buah pala dipercaya sebagai obat herbal karena mengandung. Sudah tidak ada sebabnya lagi, berarti jawaban yang tepat D, dengan menghilangkan salah satu dari kata adalah merupakan atau sebab karena. Kemudian tidak efektif lagi misalnya para siswa-siswa. Para itu sudah jamak, siswa-siswa sudah jamak, berarti harus dihilangkan salah satu, seperti itu. Lanjut. Penceritaan kembali isi poster tersebut yang tepat. Di situ ada batik jumputan, kemudian hasil budaya bangsa, indah wangi, ayo kita cintai. Itu berarti pencitraannya harus ada di situ semua. A. Batik jumputan merupakan batik asli budaya Indonesia. Di situ ada kata asli batik Indonesia, ada ya, ada. Batik ini berasal dari Banjarmasin. Memiliki pilihan warna. Sayang batik ini kurang cocok. Dalam ilustrasi poster itu tidak ada kurang cocoknya. Berarti jawaban A salah. Kesalahannya ada pada kata kurang cocok. B. Batik jumputan merupakan batik khas Banjarmasin. Ada, batik ini menampilkan banyak warna yang indah. Di situ indah warnanya, banyak pilihannya, ada ya. Mari kita cintai hasil budaya bangsa. Ayo kita cintai budaya bangsa, yaitu batik Indonesia. Jawaban B bisa jadi ada semua. Tapi kita lihat dulu jawaban C. Batik jumputan adalah batik khas Banjarmasin. Wajib kita lestarikan. Ada ya. Karena batik ini hasil budaya bangsa. Kalau bukan kita tidak peduli siapa yang melestarikannya. Kalimat terakhir, kalau bukan kita yang
tidak peduli siapa lagi yang melestarikannya, itu dalam ilustrasi tidak ada, berarti jawaban C salah. D, batik jumputan adalah batik yang dibuat dengan teknik ikat celup. Di situ tidak ada penjelasan tentang teknik ikat celup, berarti jawaban D salah, berarti jawabannya adalah B. Gitu ya anak-anakku, lanjut. Pernyataan yang sesuai dengan infografik tersebut adalah, di situ ada infografik, berarti kita baca satu-satu. A, sebanyak 22% kegiatan menggunakan komputer berada di laboratorium komputer, berarti itu kita cari di laboratorium komputer. Di situ ada di itu bagian frekuensi penggunaan komputer di sekolah. Di laboratorium itu ada yang itu di bawah itu, di kelas dan laboratorium komputer 13%. Dalam jawaban 22% kegiatan menggunakan komputer berada di laboratorium komputer, berarti jawaban A salah, yang 22% adalah di kelas, betul. B, sebanyak 71% guru memperoleh keterampilan komputer melalui pelatihan dari dinas. 71 pelatihan dari dinas. Pelatihan, sumber keterampilan, pelatihan. Nah, pelatihan ada di sumber keterampilan yang paling bawah itu. Sumber keterampilan komputer guru, pelatihan dari dinas hanya 11%. Dalam jawaban 71%. Berarti salah, 71% itu belajar sendiri. C, presentasi penggunaan teknologi di dunia pendidikan Indonesia sudah lebih dari 20%. Itu ada lebih dari 20%, itu ada di paling atas itu 2 juta, itu berarti 60, berarti bukan ya, tidak ada. Yang 20% itu persentase penggunaan dalam dunia pendidikan, sudah lebih itu masih berada di kisaran. Masih berada di kisaran itu berarti tidak lebih, berarti jawaban C salah. Salahnya karena di situ sudah lebih dari 20%. Sekarang kita lihat jawaban D. Sebanyak 5 dari 10 guru menggunakan komputer dalam proses belajar mengajar. 5 sampai 10 guru itu, nah itu ada di paling bawah itu. 5 dari 10 guru sudah menggunakan komputer dalam proses belajar mengajar, berarti jawabannya adalah D. Lanjut. Ide pokok teks tersebut. Untuk mencari ide pokok, kita cari kalimat utamanya. Karena ide pokok, gagasan pokok itu ada di kalimat utama. Untuk mencari ide pokok dan gagasan utama, kita lihat 2 kalimat pertama. Kalau 2 kalimat pertama posisinya itu sama-sama menjelaskan, berarti ide pokoknya ada di terakhir. Tapi kalau kalimat pertama dan kedua salah satu itu menjelaskan, itu berarti kalimat utamanya ada di depan. Kita lihat. Salah satu jenis tanaman hias yang paling banyak diburu oleh para pecinta tanaman hias adalah aglonema. Tanaman hias ini itu apa? Tanaman aglonema. Berarti kalimat kedua sebagai kalimat penjelas. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Berarti ide pokoknya yang sesuai dengan kalimat pertama. Kita baca. A, aglonema merupakan ratu tanaman hias daun. Ratu tanaman hias daun itu ada di kalimat pertama, tidak ada ya. Ratu tanaman hias itu ada di kalimat kedua, berarti itu di kalimat penjelas, berarti bukan ide pokoknya. B, banyaknya perburuan tanaman hias aglonema. Banyaknya perburuan itu tidak ada di kalimat pertama. Nah, itu salah satu jenis tanaman hias yang paling banyak diburu, banyaknya perburuan. Ya, kita lihat kalimat C dulu ya. Mahalnya harga tanaman hias jenis aglonema. Yang mahal itu ada di kalimat berapa? Nah, ada di kalimat keempat. Berarti jawaban C bukan ide pokok karena ada di kalimat keempat. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama. D, banyaknya rumah yang menanam aglonema itu hanya ada di kalimat terakhir. Berarti bukan ide pokok. Berarti ide pokoknya ada di jawaban B. Ya betul ya, banyaknya perburuan tanaman hias aglonema. Salah satu jenis tanaman hias yang paling banyak diburu, berarti jawabannya B.
Lanjut, pertanyaan yang jawabannya ada pada tag. Gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia. Negara kita memiliki banyak sekali gunung berapi yang siap meletus kapan saja dan menimbulkan bencana serta kerusakan yang tidak diinginkan. Kerusakan akibat gunung meletus bukan hanya terbatas pada material magma, debu vulkanik, dan batuan yang dikeluarkan kawah gunung, melainkan juga gempa vulkanik yang mengguncang wilayah di sekitar gunung. Terjadinya gunung meletus 100% dipengaruhi oleh gejala alam. Pertanyaan yang jawabannya ada. Gunung Merapi rawan meletus karena sudah berstatus siaga sejak bulan Mei 2018. Di situ tidak ada bulan Mei 2018. Berarti jawaban A salah. Lanjut. Kerusakan akibat gunung meletus hanya terbatas pada material magma dan debu. Di situ kerusakan bukan hanya terbatas. Kalau jawaban B hanya terbatas, berarti tidak sesuai, berarti B salah. C. Gempa vulkanik hanya merusak daerah sekitar gunung berapi yang sedang meletus. Kerusakan akibat gunung meletus bukan hanya terbatas pada material batuan yang dikeluarkan, melainkan gempa vulkanik yang mengguncang di sekitar gunung. Terjadinya gunung meletus dipengaruhi oleh gejala alam. Tidak ada ya, tidak ada. Sekarang D. Gunung meletus adalah salah satu fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia. Ada ya, ada di kalimat pertama. Gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia. Jawabannya D. Jadi seperti itu anak-anakku pembahasan untuk sesi yang pertama. Nanti sesi yang kedua bisa dilihat di link berikutnya. Tetap semangat, semoga anak-anakku bisa berjuang untuk mendapatkan cita-cita dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.